Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau ajak kita kembali pada kesempatan ini untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi kabar baik dalam ibadah Jumat Agung. Dalam ibadah Jumat Agung, tertulis dalam Markus 15 ayat 33 sampai 41. Markus 15 ayat 33 sampai 41, beginilah firman Tuhan. Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh negeri itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Bergegaslah seseorang mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan lihat, apakah Elia datang untuk menurunkan dia? Yesus berseru dengan suara nyaring dan menghembuskan nafas terakhir. Terkoyaklah tabir bait suci menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri di berhadapan dengannya melihat dia menghembuskan nafas terakhir seperti itu, berkatalah ia, sungguh orang ini anak Allah. Ada juga perempuan-perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yohanes serta Salome. Mereka telah mengikut Yesus dan melayaninya pada waktu itu ia di Galilea. Ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya. Ini yang menjadi topik kita dalam ibadah Jumat Agung pada hari Jumat ini. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kematian Tuhan kita Yesus Kristus bukanlah suatu kejadian yang diakibatkan oleh karena suatu kesalahan. Bukan juga menjadi akibat kekalahan dia atas penderitaan yang dia alami. Bukan juga menjadi akibat dari apa yang dipikirkan, apa yang telah dirancangkan orang-orang pada saat itu, terlebih mereka yang mencoba membunuh Yesus. Bukan juga menjadi akibat atas kegagalan Allah dalam mewujudkan rancangan. Banyak orang-orang berasumsi demikian tentang peristiwa kematian Tuhan Yesus, seolah-olah Allah Bapa telah gagal dalam karya dan rancangannya. Seolah-olah itu menjadi akibat dari apa yang dirancangkan oleh para tentara Romawi, para orang-orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus. Banyak kita menganggap bahwa itu adalah buah dari apa yang dipikirkan, apa yang dirancangkan oleh manusia, orang-orang pada saat itu. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, bukanlah itu yang menjadi dasar atas kematian Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat dalam perjalanan sejarah keimanan, kekristenan kita memiliki iman, kita mengenal Allah yang berkuasa,
Kita mengenal Kristus Yesus yang menjadi anak domba Allah. Bukan hanya dalam pengalaman-pengalaman Tuhan Yesus saja, tetapi itu adalah penggenapan dari nubuatan-nubuatan yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Apakah itu dalam perjanjian lama? Apakah itu juga disampaikan Yesus dalam perkataan-perkataannya? Seperti ketika dia berkata kepada Nikodemus bahwa ia harus mati. Itu bukanlah terjadi akibat dari manusia itu, akibat dari kelalaian rancangan Tuhan, akibat dari penderitaan rasa sakit yang harus dia alami, bukan. Tapi kematian itu murni adalah bahagian dari rancangan yang telah dirancangkan Tuhan dalam diri Yesus Kristus dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan manusia, untuk memulihkan kembali relasi antara manusia dengan Allah, juga sekaligus untuk memulihkan, menjadi pendamaian antara manusia dengan manusia. Sebab dosa awal yang telah menimpa manusia itu, yang telah dijatuhkan kepada Adam dan Hawa dahulu, itu mengikat manusia itu selalu hidup di dalam dosa. Itu merusak hubungan manusia itu dengan Allah, merusak hubungan manusia itu dengan sesama, dengan seluruh ciptaan yang lain. Dan kalau ini tidak segera dibenahi, dan kalau ini tidak segera dipulihkan, maka lihatlah, tidak akan tercipta kedamaian, tidak akan tercipta kedamaian yang dirindukan sesuai dengan rancangan dan janji Tuhan Allah di dalam dunia ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kematian Tuhan kita Yesus Kristus, itu bukanlah kelalaian, itu bukanlah akibat dari rasa sakit yang dialami Tuhan Yesus dalam penderitaan yang dia alami. Bukan juga adalah sebagai terwujudnya, sempurnanya rancangan manusia yang sedari awal mencoba membunuh dan menghanguskan Yesus. Tapi kematiannya adalah bahagian, dan itu harus terjadi untuk menggenapi apa yang telah dijanjikan Allah dalam penyelamatan manusia. Itu sebabnya ungkapan Yesus menyerahkan nyawanya menjadi penekanan penting dalam memahami kematian itu. Bukan kematian itu yang mengambil nyawa Yesus, bukan rasa sakit itu yang merenggut nyawa Tuhan Yesus, bukan juga rancangan manusia itu yang membuat Yesus harus mengalami penderitaan. Tetapi Yesus sendirilah yang menyerahkan nyawanya. Yesus sendirilah yang menyerahkan nyawanya bagi dunia ini, bagi orang-orang berdosa, bagi mereka-mereka yang tidak mengenal Allah di dalam rancangannya. Sehingga penggenapan itu terjadi. Karena Yesus sendirilah yang menyerahkan nyawanya untuk menggenapi apa yang telah dijanjikan Allah dalam proses pemulihan, dalam proses pendamaian, terlebih atas dosa-dosa yang selalu mengikat manusia itu sampai kepada saat ini. Eksistensi Allah, sejarah perjalanan itu, sejarah keselamatan itu, sedari awal sudah dirancangkan Tuhan. Sedari awal sudah telah ditentukan oleh Tuhan. Bahwa ketika Allah mencipta, ketika Allah memelihara, ketika Allah membebaskan, semua itu dengan satu tujuan, untuk menyatakan bahwa hanya ada satu Allah, hanya ada satu Tuhan yang layak, yang patut untuk disembah di tengah-tengah dunia ini. Dan itu semua diperbuat Allah di dalam perjalanan iman orang-orang percaya, juga disaksikan oleh orang-orang
yang tidak mengimani hal itu. Kalau kita melihat kembali rangkaian-rangkaian perjalanan sejarah di luar dari kitab suci kita juga menemukan ada banyak kesaksian-kesaksian dari orang-orang, para tokoh-tokoh cendekiawan, para ahli-ahli filsafat pada saat itu, yang menegaskan bahwa benar Yesus Kristus itu pernah hadir, Yesus Kristus itu pernah disalibkan, dan Yesus Kristus itu pernah dianiaya. Maka ini yang mau kita renungkan dalam peringatan Jumat Agung nanti, Bapak Ibu Saudara. Kalau semua itu telah dirancangkan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dengan satu tujuan, untuk menebus manusia, untuk mengangkat kembali kehormatan manusia, maka kematiannya adalah harga yang pantas yang harus dibayar Allah Bapa di dalam putranya Yesus Kristus untuk mengembalikan, memulihkan semuanya. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau kita ambil yang menjadi pedoman iman kita? Terlebih dalam melihat peristiwa kematian Yesus Kristus dalam Jumat Agung ini. Yang pertama, ini menjadi tanda, menjadi bukti tentang Allah yang Maha Kuasa, tentang Allah yang mengasihi. Itu juga yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, ia menyerahkan, ia memberikan, ia sendiri yang membebaskan. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kematian itu menjadi tanda bukti bahwa Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus, Allah yang kita imani di dalam Yesus Kristus, itu adalah Allah yang hidup di dalam kasih. Maka ini juga yang mau kita ambil, kita renungkan di dalam kehidupan. Kalau penebusan itu menjadi tanda kasih Kristus bagi kita, kalau kematian itu menjadi bukti bahwa Allah benar-benar mengasihi umatnya, mengasihi orang yang selalu berpegang kepadanya, maka tetaplah mengimani itu di dalam kehidupan kita. Juga sekaligus maka hidupilah Allah di dalam kasih yang sesungguhnya. Karena hidup kita ini dimulai dari kasih Allah, maka hidup kita ini juga harus di dalam orientasi kasih Allah yang sesungguhnya. Kematian dan kebangkitan Kristus Yesus menjadi pendamaian untuk memulihkan kembali, pendamaian untuk membangun kembali rasa solidaritas manusia. Maka kita yang telah dimulai dari kasih Allah di dalam kematian, maka ini juga yang mau kita lakukan di dalam kehidupan kita, dalam proses pemulihan itu, dalam proses pendamaian itu. Maka tetaplah hidupi kehidupan ini di dalam kasih yang sungguh-sungguh, di dalam kasih yang benar-benar seperti yang diinginkan Allah untuk kita perbuat. Kematian Yesus Kristus bukan karena kelalaian Allah dalam rancangannya, bukan pula karena manusia, rasa sakit yang dia hadapi, tapi itu adalah bahagian dari rancangan Tuhan menyatakan betapa besar kasih Allah bagi umatnya, bagi dunia ini, dalam tujuan pemulihan dan pendamaian itu. Maka demikian juga kita mau mengaplikasikan Allah yang kita sembah itu, Allah yang kita puja itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana hanya dengan kasihlah kita harus membangun kembali relasi-relasi, dengan kasihlah kita memulai kembali pendamaian-pendamaian.
kasih yang diberikan secara cuma-cuma, kasih yang didasari karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Hal yang kedua yang mau kita lihat dalam peristiwa kematian Tuhan kita Yesus Kristus, ini mau mengingatkan kita bahwa hiduplah selalu di dalam penebusan Allah. Kematian itu adalah harga yang harus dibayar Allah. Kematian itu adalah harga yang harus diberikan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus untuk menghargai, untuk mengangkat kembali manusia itu kembali kepada kehormatan yang sesungguhnya, kepada tempat yang menjadi layak di dalam kehidupan manusia itu. Peristiwa kematian itu adalah harga yang pantas, harga yang harus diberikan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus untuk mengangkat kembali, memulihkan kembali manusia dari dosa-dosa mereka. Menjadi korban tebusan, menjadi harga yang harus diberikan Allah Bapa untuk mengangkat kembali kehormatan manusia itu. Maka demikianlah juga kita harus mengimani kematian itu telah mengangkat hidup kita. Tidak lagi hidup di dalam keberdosaan, tidak lagi dikuasai oleh rasa takut, tidak lagi dikuasai oleh keduniawian, terlebih nafsu manusiawi kita. Tetapi kita telah diangkat, kita telah dimenangkan, kita telah dibebaskan, kita telah dimerdekakan. Maka demikianlah kiranya kehidupan yang mau kita jalani ini, kehidupan orang-orang yang telah dimenangkan, kehidupan orang-orang yang telah dimerdekakan, melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, menghidupi sesuatu itu. Tidak ada yang mengikat kita, semua dalam kebaikan Allah, semua dalam otoritas Tuhan di dalamnya. Kita telah dinaikkan kembali dari lumpur dosa, dari lembah maut, ia mati, supaya kita dikembalikan kepada kehormatan kita yang sesungguhnya, menjadi gambar dan rupa Allah, menjadi pembawa berkat di dunia ini, menjadi pemberi, bukan peminta-minta, menjadi orang yang solider, bukan orang yang egosentris, menjadi orang yang pengampuni, bukan orang yang pendendam. Itulah kehormatan yang sesungguhnya. Itulah nilai unggul yang mau dinaikkan Tuhan kembali bagi setiap pribadi. Dan kematian itu menjadi harga yang pantas untuk dibayarkan, untuk mampu mengangkat kembali, untuk mampu mengembalikan kembali manusia itu ke dalam kehormatan yang sesungguhnya. Maka mari kita hidupi kembali kehidupan di dalam kehormatan-kehormatan itu. Sebagai orang-orang yang telah ditebus, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, ditempatkan kembali dalam tempat yang sesungguhnya. Orang-orang yang terhormat. Maka demikianlah kita mau menjalani kehidupan ini. Orang-orang yang hidup di dalam kasih. Demikianlah kita mau menjalani kehidupan ini. Maka Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang menjadi rasa sukacita kita. Allah tahu kita tidak akan mampu memulihkan, mengerjakan semua ini dengan keadaan kita. Maka Allah berinisiatif menyerahkan nyawanya di dalam Yesus Kristus, sehingga membuat kita kembali hidup dalam kemenangan dan kebebasan. Maka hidupilah kemenangan itu dengan sukacita. Hidupilah kemenangan itu dengan luar biasa, dengan sebaik-baiknya, sampai kepada waktu kesudahan kita kelak. Maka saudara-saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat memperingati Jumat Agung.
Mari kita renungkan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Lihatlah, setiap kali kita melihat salib itu, ingatlah bahwa akulah yang harusnya tergantung di sana. Tapi karena begitu besar kasih Allah, Ia sendiri yang menyerahkan nyawanya di dalam Yesus Kristus untuk menebus saya, mengangkat saya dari lembah dosa, lembah kekelaman, masa lalu kehidupan saya. Sehingga saya menang, sehingga saya dibebaskan dari semua itu. Maka hiduplah dalam kebebasan, hiduplah dalam kemenangan itu. Sebab Kristus Yesus telah mati, menyerahkan nyawanya hanya untuk menebus kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.